Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Santika Dewi dengan NIM 200820309 dari kelas Perbankan Syariah C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Artificial Intelligence pada perbankan. Beberapa pembahasan yang akan kita bahas adalah: yang pertama, definisi Artificial Intelligence. Yang kedua, ada sejarah Artificial Intelligence. Yang ketiga, ada cara kerja Artificial Intelligence. Yang keempat, ada contoh Artificial Intelligence. Dan yang kelima, ada penerapan Artificial Intelligence pada perbankan. Langsung saja pada definisi Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau yang lazim disingkat dengan AI atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan manusia yang diimplementasikan ke dalam teknologi atau mesin. Sebuah mesin dikatakan mempunyai AI jika dia dapat menunjukkan kecerdasannya meniru fungsi kognitif manusia tanpa intervensi dari manusia. Sejarah Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau disingkat dengan AI bermula dari kemunculan komputer sejak tahun 1940-an. Meskipun sejarah perkembangannya dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno, pada masa ini perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. M. Simolow dan Pitts pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama perseptron dari neuron di dalam otak. Saat ini, hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronika canggih menerapkan kecerdasan buatan untuk membuat sistem lebih handal. Di masa yang akan datang, diperkirakan semua perangkat elektronika atau komputer menjadi lebih cerdas karena telah ditanamkan berbagai metode kecerdasan manusia. Ada 3 contoh Artificial Intelligence. Yang pertama, sistem pakar atau expert system. Bidang ilmu ini mempelajari bagaimana hubungan sistem atau komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan masalah dan menggunakan penalaran dengan meniru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh pakar. Dengan sistem ini, permasalahan yang seharusnya hanya bisa diselesaikan oleh pakar atau ahli dapat diselesaikan oleh orang biasa atau orang awam. Pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing mempelajari bagaimana bahasa alami itu diolah sedemikian hingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Konsentrasi ilmu ini adalah interaksi antara komputer dengan bahasa natural yang digunakan manusia, yakni bagaimana komputer melakukan ekstraksi informasi dari input yang berupa natural language dan menghasilkan output yang juga berupa natural language. Contoh aplikasinya adalah Siri. Contoh yang kedua adalah robotika dan sistem sensor. Bidang ilmu inilah yang mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri dan mampu membantu manusia. Bahkan, yang nantinya bisa menggantikan fungsi manusia, robot mampu melakukan beberapa tasks dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Contoh yang terakhir adalah computer vision. Cabang ilmu ini erat berkaitan dengan pembangunan arti atau makna dari image ke objek secara fisik. Yang dibutuhkan di dalamnya adalah metode-metode untuk memperoleh, melakukan proses, menganalisa, dan memahami image. Apabila cabang ilmu ini dikombinasikan dengan Artificial Intelligence, secara umum akan mampu menghasilkan sebuah visual intelligence system. Cara kerja AI. AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritme yang cerdas. memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis
dari pola atau fitur dalam data. Bahasan yang terakhir adalah penerapan AI pada perbankan. Beberapa use case yang dapat memanfaatkan teknologi AI adalah sebagai berikut. Yang pertama, chatbot. Bank mempergunakan chatbot atau semacam layanan teks dan voice bots atau dengan suara untuk menyelesaikan masalah. Biasanya teknologi yang terlibat di sini adalah natural language processing. 2. Profiling nasabah. Bank dapat melakukan komunikasi dan mengambil keputusan berdasarkan profil detail setiap nasabah. Keputusan diambil tanpa campur tangan manusia. AI mempergunakan data yang terstruktur maupun tidak terstruktur untuk melihat profil customer. Dengan teknologi ini, bank mampu mengukur risiko mereka terhadap nasabah. Dan ini akan memunculkan banyak produk yang bisa ditawarkan seperti loan dan kartu kredit. Yang ketiga, menyederhanakan proses. Proses yang sifatnya low value dan repetitif dapat diserahkan kepada AI karena AI dilengkapi dengan pengetahuan terkait dengan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku. Lebih jauh lagi, AI dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kegagalan dari sebuah sistem. Hal ini membuka kemungkinan untuk tidak diperlukannya preventive maintenance. Yang keempat atau yang terakhir adalah mendeteksi pola. AI dapat mendeteksi pola dan anomali terkait transaksi yang terindikasi fraud atau pencucian uang. Face dan voice recognition dapat digunakan untuk mendeteksi pelaku fraud. Data juga dapat digunakan untuk menemukan use case dan business insight baru terkait dengan resiko dan kesempatan berinvestasi. Teknologi yang digunakan adalah machine learning yang dapat membersihkan unstructured data dari noise yang terjadi di dalam data. Complex image recognition dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang dan barang. Penjelasan materi tentang artificial intelligence pada perbankan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.